Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur bersama-sama di hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan. Kita mau bersama-sama menghampiri Tuhan, mengucap syukur buat kebaikannya, kasih setianya yang berlaku buat hidup kita pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita siapkan hati kita datang kepada Bapa kita di surga. Terima kasih ya Bapa, untuk pagi hari yang indah baik Kau menjadikan, memberikannya buat kehidupan kami. Dan kami dapat memasuki hari ini itu oleh karena rahmat, kasih setia dan kemurahan-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Sucikan, kuduskan, layakan kami, tahirkan kami ada dalam hadirat-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu di sepanjang hari ini. Kami mau memulai hari ini bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, ku membawa korban syukurku. Haleluya. Mari naikkan pujian ini saat ku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami Tuhan. Amin. Korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari mengucap syukur saat ku masuk ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa
kudus-Mu Tuhan. Amin. Yes, kudus-Mu Tuhan, hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari puji dan sembah, bersyukur kepadanya. Kami naikkan syukur kami pada Allah kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian kami naikkan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di pagi hari ini. Naikkan pujian kita di hadapan hadirat-Nya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur pada Allah, kekuatan kami, pertolongan kami, tempat perteduhan kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ada beberapa saat sejenak, saya persilakan Bapak dan Ibu semua untuk menaikkan doa-doa syafaat secara pribadi. Mungkin ada pergumulan yang ingin dibawa di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita bawa bersama-sama di hadapan hadirat-Nya pagi hari ini. Kami juga akan mendukung bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau mendengar setiap seruan doa umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan sungguh hati mereka berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Amin, amin. Amin, tolong Tuhan, amin. Yes, amin. Tuhan melawat, amin. Tuhan campur tangan, Tuhan menjadi penolong bagi kami semua. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Amin, amin. Daripada mula datang pertolongan kami Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku.
Engkaulah segalanya. Katakan, Engkau permata yang indah. Amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segala. Mari sama-sama katakan, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia nama. Katakan, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Katakan, Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Amin. Saat hatu Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia nama. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu ya Tuhan. Amin. Yesus domba Allah, mulia nama. Sekali lagi katakan, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu, mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman. Firman itu menjadi kebenaran buat hidup kami, memerdekakan hidup kami, dan menjadikan kekuatan bagi hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat pada pagi hari ini bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom buat kita semua. Pagi hari ini kita akan menyoroti hal yang sangat amat penting, yaitu mengapa manusia sulit berubah, sulit bertobat. Disuruh sehat, sulit. Disuruh selamat, sulit. Padahal tidak mau celaka juga. Nah ini mari kita diskusikan, renungkan hal ini menurut firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga,
Mohon pertolongan-Mu agar kami semakin mudah untuk berubah, bertobat, sehingga kami benar-benar hidup tidak sia-sia, hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih. Mohon pakai setiap pagi untuk mengingatkan kami, untuk mengajar kami, sehingga kami semua dari hari ke hari semakin mengerti, semakin dewasa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa sih manusia itu kok sulit berubah, sulit bertobat? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan mendalam. Sejak dulu sampai sekarang jadi pertanyaan. Sebab dari generasi ke generasi nyatanya begitu. Ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang sulit berubah. Yang pertama, ada yang namanya zona nyaman. Jadi manusia itu cenderung mempertahankan kenyamanan dan keadaannya hari ini. Takut untuk berubah, takut kehilangan kenyamanan. Sebab perubahan itu seringkali terasa seperti sebuah ancaman atau risiko. Kalau kita berubah nanti jangan-jangan begini begitu gitu. Ya. Jadi orang sulit berubah karena tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Jadi orang yang terbiasa hidup dengan gaya hidup yang tidak sehat misalnya, dia sulit berubah. Sulit sekali berubah. Meskipun tahu itu tidak sehat dan akan membunuh dalam jangka waktu panjang. Ternyata tidak mau berubah. Sebab ia sudah nyaman menikmati kebiasaannya itu. Meskipun kebiasaannya itu salah. Ya. Zona nyaman. Nah, rata-rata manusia tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Terlihat dalam hidup kita sehari-hari. Nyata itu. Ya. Yang kedua itu memang kebiasaan memang sulit dirubah. Ya, mungkin ada hubungan dengan zona nyaman tadi ya. Tapi seandainya bukan zona nyaman pun kebiasaan itu memang sulit dirubah. Karena sudah terukir di dalam pikiran manusia. Jadi sangat sulit untuk diubah. Sebab semakin lama suatu kebiasaan akan semakin kaku, semakin tidak bisa diubah. Contoh, jika seseorang biasa berjalan belok kiri untuk menuju kantornya, tiap hari dia akan begitu tanpa berpikir. Padahal ia sudah diberitahu di sebelah kiri nanti ada penutupan jalan. Dia bisa lupa itu karena sudah kebiasaan jalan belok kiri. Ya, makanya kita harus berusaha membangun jalur yang baru, merubah kebiasaan. Kebiasaan yang buruk itu jangan dipertahankan. Apapun harga yang harus dibayar. Ya. Nah, yang ketiga, orang sulit berubah. Kenapa? Banyak orang itu takut gagal. Kalau mencoba sesuatu yang baru itu takut gagal. Nanti jangan-jangan begini begitu gitu. Ya, itu takut gagal. Di mana-mana kalau kita bicara perubahan, ada unsur ini, takut gagal. Itu sebabnya kalau kita memiliki ide yang baru, lebih banyak yang nolak daripada yang menerima. Meskipun mereka yang menolak itu tidak mengerti juga apa yang dimaksud, tapi asal nolak saja gitu. Ya, jadi takut gagal. Makanya kebanyakan orang menunda berubah karena takut jangan-jangan nanti aku tidak bisa, gagal dan sebagainya. Sebenarnya semua orang itu suka kebenaran di dalam hatinya, tetapi sekaligus takut akan kebenaran. Kalau disuruh hidup kudus pasti setuju, tapi untuk hidup kudus takut. Jangan-jangan tadi aku tidak nyaman, jangan-jangan kenyamananku hilang kalau harus hidup suci, meninggalkan banyak hal. Nah, begitu ya. Nah, makanya sebagian lagi malah mengaitkannya dengan keturunan. Aku memang begini dari sononya,
Nah, itu ya. Padahal kalau kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus, bertobat, kita harus melepaskan segala milik kita. Termasuk premis-premis kebiasaan, cara berpikir yang salah dan sebagainya. Kita harus mengosongkan diri dan mengisinya dengan kebenaran firman. Kan begitu, saudara ya. Ya, tentu saja pengaruh lingkungan sangat besar. Kalau seseorang mau bertobat, tetapi lingkungannya para pencemooh, sangat sulit. Bisa kalau orang tekadnya luar biasa, tapi sangat sulit. Makanya saya menyarankan setiap kita mencari lingkungan atau komunitas yang di dalam kebenaran. Jadi kalau saudara berteman gitu ya, tapi temannya ini licik, membicarakan orang lain, merencanakan kejahatan, sudah nggak usah berteman dengan orang semacam itu, tinggalkan saja. Ya, kalau orang sudah negatif thinking terus begitu, udah nggak perlu ditunggu, saudara. Jangan bergaul dengan para pencemooh. Jadi lingkungan sangat penting. Kita harus cari lingkungan di mana orang-orang benar di dalamnya, sehingga kita akan terimpartasi oleh kebenaran. Ya, dengan siapa kita bergaul dalam jangka panjang kita bisa menjadi seperti mereka. Kalau bergaulnya dengan pencemooh, lama-lama kita nggak berasa dari mulut kita itu mencemooh. Kalau bergaul dengan pemberontak, lama-lama kita jadi pemberontak. Kalau bergaul dengan orang yang taat, kita lama-lama akan taat juga. Taat firman, gitu ya. Nah, yang menyebabkan faktor lain sehingga seseorang tidak berubah itu bisa juga karena luka batin atau trauma, ya, trauma. Orang yang trauma masa lalu dan ia tidak bisa melupakannya, dia tidak mau berubah sebab pikirannya terfokus pada traumanya itu. Bagaimana mau berubah, ya? Jadi, tapi yang jelas dari semua itu, orang tidak mau berubah karena tidak ada motivasi yang kuat untuk berubah. Nah, ini motivasi sangat penting, ya. Nah, jadi kalau faktor-faktor tadi itu kita sudah mengerti, kalau kita mau berubah memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri juga. Kita kerahkan seluruh kekuatan kita, tapi kita minta pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan bisa menolong kita, asal kita mau mengerjakan bagian kita, saudara. Saudara, coba kita bercermin diri di pagi hari ini. Apakah ada di antara saudara yang masih belum berubah dibandingkan 5 tahun yang lalu? Tidak ada kemajuan sama sekali. Coba dipikirkan baik-baik, ya saudara ya. Jadi kalau kita tidak berubah, yang rugi kita sendiri, saudara, bukan orang lain, ya. Gak mau berubah itu apa sih alasannya? Saya kadang-kadang, meskipun saya tahu faktor-faktor tadi itu ya, tapi kan kalau kita berubah atau kita bertobat, yang untung kan kita diri sendiri juga. Kenapa hitungnya selalu biayanya? Kenapa tidak dihitung untungnya, gunanya, manfaatnya? Kalau kita bertobat, manfaatnya untuk kita sendiri, bukan? Nah, makanya yuk saudara, di pagi hari ini dalam keadaan tenang, pikiran masih jernih, hati masih bersih, coba kita usahakan supaya kita berubah secepat-cepatnya. Ingat, jangan bergaul dengan orang yang licik, yang tidak takut Tuhan, pencemooh, suka memberontak, tidak jujur, curang. Jangan, hidup cuma satu kali. Mari kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita belajar benar-benar mau berubah. Sebab Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita, semuanya. Yaitu dosa kita sudah diampuni loh, saudara. Kita diberi firman supaya kita belajar. Kita disertai Roh Kudus supaya kita dipimpin untuk mengerti kebenaran yang utuh.
Dan dalam segala peristiwa akan mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Coba, kurang apa lagi, saudara? Berubahlah, ya. Apa yang ditunggu sih kok nggak mau berubah? Ya, matikan manusia lamamu itu, ambisi ini itu, tidak takut Tuhan, mau menang sendiri. Ya, pagi ini mari kita belajar hidup bersih pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami benar-benar mengucap syukur kalau setiap pagi kami ditegur, diajar agar kami berubah, mengalami kemajuan dari hari ke hari. Semakin hari semakin dewasa, iman kami semakin teguh, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih untuk gerejamu ini, Gereja Mula-Mula GMM. Terima kasih untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Tuhan. Biarlah melalui anugerahmu ini banyak orang diselamatkan. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.